Ayo belajar. Menurut kalian, apa sih yang terjadi pada pepohonan itu? Lihat deh bulan di sana. Wow. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar. Woyo sobat belajar semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sobat belajar semua yang sedang mempersiapkan dirinya dalam persiapan tes masuk perguruan tinggi negeri atau yang sering dikenal dengan UTBK di tahun 2022 ini. Yap, kali ini kita akan membahas soal dan juga pembahasan tentunya terkait dengan materi limit trigonometri. Lebih intensif pembahasannya. Oke, bicara atau membahas terkait dengan limit trigonometri. Tentunya sobat belajar semua ingat dong, jika bertemu dengan bentuk limit X mendekati 0 sin X per X ia akan sama dengan 1. Begitu juga dengan limit X mendekati 0 sin AX per BX ia akan sama dengan A per B. Begitu juga yang tan limit X mendekati 0 tan AX bahkan per sin BX ia akan menjadi A per B. Yep, dengan memainkan konsep limit trigonometri ini kita bisa menyelesaikan soal-soal yang nanti tersaji pada UTBK. Oke, langsung saja sobat belajar semua. Soal pertama, di mana bentuk limit X mendekati 1 sin Px per minus P per X minus 1 cos Px minus P. Apa yang harus kita lakukan? Yang perlu diingat, bentuk dari suatu limit penyelesaiannya tidak boleh 0 per 0. Ini tidak boleh. Jika kita substitusikan langsung mendapatkan nilai 0 per 0, maka kita menggunakan cara-cara penyelesaian dari limit fungsi itu sendiri. Ada yang memfaktorkan, ada yang menggunakan kali sekawan, ada yang menggunakan turunan yang lebih dikenal dengan nama dalil L'Hopital. Oke, langsung saja pada soal pertama ini. Penyelesaian yang ada, kira-kira dia menyelesaikannya dalam bentuk apa ya? Nah, sobat belajar bisa analisis informasi dari soal yang diberikan. Di sini terlihat jelas Px minus P per Px minus P. Yang satunya sin untuk pembilang dan yang untuk penyebut cos. Kalau sin per cos artinya sin X per cos X ia akan menjadi tan X. Tentunya di sini Px minus P dengan Px minus P ia akan menjadi tan Px minus P. Oke, yap, biar nggak mengganggu informasi tambahannya kakak hapus. Oke. Tersisa X minus 1. Di sini masih dalam bentuk limit X mendekati 1 sobat belajar semua. Nah, yang jadi masalah jika kita keluarkan limit X mendekati 1 untuk menggapai bentuk tan AX per BX yang mana akan sama dengan A per B. Oke, untuk membentuk ini tentu kita akan menjadi tan. Kita keluarkan nilai dari P, ia akan tersisa X minus 1. Oke. Kita keluarkan P-nya, ia akan menjadi X minus 1. Di sini jadi X minus 1. Oke, kita lihat AX per BX. AX per BX, artinya di sini 1 ya, AX per XD ya. Ia akan menjadi sama dengan P. Yap. Maka nilai dari limit X mendekati 1 bentuk sin Px per P per X minus 1 cos Px per P. Jawaban mudah hasilnya adalah P yang mana tersaji pada pilihan B. Oke sobat belajar semua. Yap, ini langkah awal atau soal awal di UTBK. Prediksinya seperti ini penyelesaiannya. Oke sobat belajar semua. Kita next ya. Akan ada soal apa lagi? Yap. Terlihatnya rumit informasi yang diberikan. Kira-kira penyelesaiannya seperti apa ya?
Namun dilihat terlebih dahulu. Di sini melibatkan fungsi trigonometri pada pembilang yang melibatkan operasi penjumlahan dengan satu fungsi penyebut. Yang mana apabila kakak pecah dari informasi yang diberikan, limit X mendekati 0, ini kakak pecah, maka ia akan tertulis sin 4X tan kuadrat 3X. Oke, Pak. Dengan penyebutnya 2X kuadrat sin 3X, sin 3X cos 2X ditambah dengan 6X pangkat 3. Penyebutnya pun sama, 2X pangkat 2 sin 3X cos. Oke. Kenapa Kak bentuknya seperti ini? Ingat-ingat, A tambah B per C boleh kakak tuliskan menjadi A per C ditambah B per C. Ini. Maka bentuk ini jadi seperti ini. Nah, selanjutnya kita analisis di mana bentuk dari sin 4X kakak pasangkan dengan limit X mendekati 0 sin 4X per sin 3X. Yang mana penyelesaiannya akan menjadi 4 per 3 dikalikan dengan tan kuadrat 3X per 2X kuadrat. Terkhusus untuk cos pada limit X mendekati 0, dia pasti hasilnya 1. Maka ini diabaikan saja karena perkaliannya 1. Dan ditambah dengan 6X pangkat 3. Tentunya kakak bisa jadikan 6X pangkat 2 dikali X per sin 2X kuadrat. Oke, per 2X kuadrat sin 3X. Oke. Yap, penyelesaiannya ia akan menjadi 4 per 3 didapat dari sin 4X per sin 3X untuk limit X mendekati 0 dikali, ini karena pangkat 2 ya, maka dikali 3 per 2 dikali 3 per 2 ditambah ini tersederhana menjadi 6 per 2 dikali X per sin 3X berarti 1 per 3. Oke. Yap, bisa disederhanakan. Yap. 2 di sini. Oke, 3 ditambah dengan 1. Ia akan menghasilkan sama dengan 4. Oke. Maka hasil tepat di C. Yap. Nah, mudah bukan sobat belajar? Jadi jangan panik dulu. Walaupun terlihat cukup rumit, namun apabila kita menguasai cara-cara penyelesaian dari limit fungsi trigonometri dengan pendekatannya, kita bisa menyelesaikannya dengan mudah. Oke, sobat belajar semua. Next dong. Sudah 2 soal. Nah, soal ketiga kali ini terkait dengan UTBK prediksinya di 2022. Oke, tersaji 1 limit X mendekati 0. Lagi-lagi limit X mendekati 0. 1 min cos pangkat 2X min cos X sin kuadrat X sama dengan X pangkat 4. Nah, bagaimana ia kita rekayasa sedemikian rupa sehingga kita akan menemukan suatu bentuk limit X mendekati 0 fungsi trigonometri yang terselesaikan. Oke, sobat belajar bisa perhatikan 1 min cos kuadrat X. Kakak jadi teringat identitas trigonometri, di mana sin kuadrat X ia akan sama dengan 1 min cos kuadrat X. Maka ia akan terganti tanpa mengubah nilai 1 min cos kuadrat X menjadi sin kuadrat X. Oke, untuk limit X mendekati 0, 1 min cos kuadrat X menjadi sin kuadrat X. Dari sini ya. Yap, minus cos X sin kuadrat X per X pangkat 4. Lagi-lagi bisa kita mainkan pada fungsi pembilang sin kuadrat X kita faktorkan. Oke, ia akan menjadi limit X mendekati 0 sin kuadrat X. Oke, 1 minus cos X per X pangkat 4. Oke.
Lagi-lagi sobat belajar semua sama dengan untuk nilai dari sin kuadrat X pangkat sin pangkat 2X, kakak boleh jadikan limit X mendekati 0 sin pangkat 2X per X pangkat 4 kakak pecah jadi X pangkat 2. 1 minus cos X. 1 minus cos X kakak akan ubah ia menjadi 1 dikurang. Oke. 1 dikurang cos X itu anggaplah kalau cos 2X itu adalah 1 minus 2 sin kuadrat X. Berarti ini kalau cos X jadi 1 min 2 sin kuadrat setengah X. Oke. Pak, X pangkat 4 sudah terpakai X pangkat 2, maka menjadi X pangkat 2. Yap, penyelesaian dari limit X mendekati 0 sin kuadrat X per X kuadrat ia adalah akan menjadi 1 dikali limit X mendekati 0 untuk 1 dikurang 1, 0 minus ketemu minus plus 2 sin kuadrat setengah X per X kuadrat. Ia akan menjadi 1 per 2. Oke, 2 dikali 1 per 2 dikali 1 per 2. Oke, ia akan menghasilkan 1 per 2. Yap, hasil tepat di C. Bagaimana sobat belajar semua? Mudah bukan? Oke. Yap, lihat dimana kita dengan menggunakan identitas dapat mengubah bentuk 1 min cos pangkat 2X menjadi sin kuadrat X, yang mana bentuk dari fungsi pembilang tersebut bisa difaktorkan yang tersederhana menjadi sin kuadrat X dikalikan 1 minus cos X. Khusus untuk cos X ini dengan rumusan cos 2X saja 1 min 2 sin kuadrat X. Berarti kalau cos X 2-nya kan dibagi 2 ya. Anggap saja 1 per 2. Jadi 1 minus 2 sin kuadrat setengah X. Yang mana kita mainkan operasi hitungnya, terpecah menjadi seperti ini. Didapat nilai hitungnya menjadi 1 per 2. Oke, mudah bukan sobat belajar semua? Sudah 3 soal terbahas. Prediksi UTBK 2022. Yup, lebih intens lagi, kita geser slide-nya nih. Oke, sobat belajar semua. Pembahasan soal keempat. Kali ini limit X mendekati tak hingga, sobat belajar semua. X kuadrat sin 1 per X tan 1 per X. Percaya nggak sobat belajar semua? Walaupun soal seperti ini, tapi kita bisa menyelesaikannya tidak lebih dari 1 menit. Silahkan hitung. Oke, dengan menggunakan pemisalan. Misalkan 1 per X sama dengan Y mendekati 0. Oke, pemisalan seperti ini. Maka untuk limit Y mendekati 0, setiap X akan terganti 1 per Y. Berarti setiap Y akan menggantikan nilai 1 per X. Ini X kuadrat Y akan menjadi 1 per Y kuadrat. Sin 1 per X akan terganti Y. Sin Y. Dikali tan 1 per X tentunya akan terganti tan Y. Oke, sudah mendekati 0? Sudah. Maka kita selesaikan ia menjadi limit Y mendekati 0. Ini boleh kakak tulis sin Y per Y dikali tan Y per Y. Oke, sobat belajar semua, maka kita dapat menghitung penyelesaian dari limit tersebut. Sin Y per Y 1 dikali tan Y per Y 1. Oke. Ya akan sama dengan 1 kali 1 tentunya 1, sobat belajar semua. Oke, jawaban mudah tepat di D, sobat belajar semua. Bagaimana? Oke. Yap. So, kalau menghadapi soal, biasanya kan kalau sobat belajar, trigonometri ini berat sekali menyelesaikannya, apalagi dipadu dengan limit. Jangan panik, kita lihat dulu. Oke, informasi yang diberikan seperti ini, X mendekati tak hingga. Sedangkan yang kita kuasai adalah X mendekati 0 atau suatu variabel yang mendekati 0 untuk limit fungsi. Namun dengan merekayasa bentuk dari X mendekati tak hingga dengan 1 per X sama dengan Y. Artinya, kenapa 1 per X sama dengan Y? Karena X-nya mendekati tak hingga. Artinya anggap saja X sama dengan tak hingga itu adalah 1 per 0.
Ya enggak? Berarti X sama dengan 1/0. Di mana untuk Y mendekati 0, maka untuk Y mendekati 0, 0 sama dengan 1/X. Oke, Y sama dengan Y kan. Setelah itu terganti limit yang ada sehingga menjadi limit Y mendekati 0. Untuk nilai X, Y akan menjadi 1/Y. Oke, karena X kuadrat jadi 1/Y kuadrat. Untuk nilai 1/X, Y akan menjadi Y. Sudah terganti. Maka dengan Y mendekati 0 suatu limit, kita dapat menyelesaikannya dengan pendekatan limit trigonometri. Yap, sin Y per Y tentunya 1. Tan Y per Y tentunya 1. 1 kali 1 semua pun tahu hasilnya 1. Oke, sobat belajar semua. Kita lanjut ke soal berikutnya. Apakah ini lebih menantang, memacu adrenalin kita, bertambah semangat kita untuk belajar? Yuk kita geser. Oke, kali ini dipadukan bentuk aljabar, bentuk trigonometri yang mana ada melibatkan bentuk akar. Don't panic, kita lihat sama-sama. Oke, limit X mendekati 2, tan 2 min akar 2X. Ketika kakak dekatkan saja, dia akan kakak substitusikan saja X mendekati 2-nya, hasilnya 0/0. Oke, mau nggak mau kita harus merubahnya. Merubahnya seperti apa? Oke, beri kakak waktu berpikir. Oke, ternyata ada suatu bentuk yang bisa direkayasa, yang mana bentuk dari fungsi penyebut kita bisa rekayasa. Oke, ia akan menjadi limit X mendekati 2 tan 2 minus akar 2X. Oke, Pak. Ini apabila kakak pecah menjadi X dikali dengan X minus 2. Boleh? Ya boleh dong. Kakak faktorkan akan menjadi seperti itu. Nah, tapi Kak di sini bentuknya seperti ini loh, Kak. Jangan panik nih sobat belajar semua. Bentuk seperti ini kalau Kakak jadikan tan akar 2. Oke. Ia akan menjadi akar 2 min akar X. Boleh nggak untuk bentuk dari 2 min akar 2X kakak rekayasa sedemikian rupa menjadi akar 2 dikali dengan akar 2 min akar X. Ini apabila dimasukkan lagi ke dalam bentuknya akan sama. Kakak rekayasa tanpa mengubah nilai. Oke, lanjut. X dikali, sekali lagi untuk bentuk X min 2 boleh nggak kakak tulis menjadi akar X minus akar 2 dikalikan akar X plus akar 2. Boleh dong bentuk ini jadi seperti ini? Boleh? Boleh banget. Oke, kakak rekayasa bentuknya sehingga ia bisa kita selesaikan menjadi, ini masih limit ya, X mendekati 2. Oke, terpecah jadi limit X mendekati 2. Ini sama nih. Ya enggak? Kalau kakak keluarkan di sini minus, berarti di sini akan menjadi minus X akar 2 min akar X. Karena minus di sini kakak keluarkan minus. Oke, jadi minus kali X minus X. Akar X plus akar 2. Oke, untuk tan akar 2 min akar X. Nah, lagi-lagi sobat belajar perhatikan. Sobat belajar perhatikan yang mana? Yang ini nih. Oke. Tan akar 2 dikalikan dengan akar 2 min akar X per akar 2 min akar X. Tentunya akan menghasilkan akar 2. Iya. Berarti di sini akan sama dengan akar 2. Kita substitusikan langsung min 2 dikali akar 2 ditambah dengan akar 2. Oke, akar 2 min 2 akar 2 sama dengan akar 2 min 4 akar 2. Oke, bisa tersederhana? Boleh dong, boleh banget. Berarti di sini 1
Ia akan menghasilkan sama dengan minus 1/4. Yap, dapat dong hasilnya. Mudah saja sobat belajar semua. Didapat hasil negatif 1/4. Jawaban tepat di E. Oke, terselesaikan dong sobat belajar semua. Mudah? Mudah sekali. Bisa dilihat sobat belajar semua? Yup, dilihat. Oke, sobat belajar semua. Next gak? Oke, kita next ya. Yap. Wow, kali ini pembilangnya bentuk fungsi aljabar, penyebutnya bentuk fungsi trigonometri dengan limit X mendekati 5. Bagaimana penyelesaiannya? Yuk kita saksikan sama-sama sobat belajar semua. Untuk penyelesaiannya yang akan terjadi, kita lihat lagi-lagi kita akan mensederhanakan terlebih dahulu bentuk pembilangnya. Di mana limit X mendekati 5. Oke, 2x kuadrat min 20x pangkat 2 ditambah 50x. Kalau kakak keluarkan 2x-nya, ia akan tersisa x kuadrat minus 10x plus 25. Oke, benar tidak? Benar dong. Nah, sin kuadrat x minus 5. Oke, cos 2x minus 10. Yap. Yang atas bisa disederhanakan limit x mendekati 5. 2x. Oke, ini kakak jadikan bentuknya pangkat 2. Seperti apa? Ya akan menjadi x minus 5 pangkat 2 plus sin pangkat 2 x minus 5 cos 2x minus 10. Oke. Yap. Diperhatikan lagi sobat belajar semua. Diperhatikan lagi. Diperhatikan yang mana? Tentunya ini akan jadi 1 dong. Iya nggak? Hasilnya akan jadi 1 untuk limit X mendekati bilangannya. Sehingga tinggal kita input. Oke, cos 2 kali 5 10. 10 kurang 10 0. Cos 0 juga 1. Berarti tinggal kita input 2 dikali 5. Oke, kakak ganti dulu warna pen kakak. Dua dikali 5. Dengan menginput X mendekati 5, hasilnya 10. Oke, kita sudah dapat perhitungannya. Maka yang dihasilkan adalah jawaban tepat di D. Sobat belajar semua. Yes. Oke. EZ, 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 EZ. Yap. Sudah berapa soal? 5 soal terkait dengan limit fungsi trigonometri yang mana diprediksi akan keluar di soal-soal UTBK 2022. Oke, makin penasaran, makin terpacu adrenalin sobat belajar semua dan makin semangat mempersiapkan ujiannya. Oke, kita geser slide berikutnya. Yap, masih di soal prediksi UTBK tentunya. Kita lihat bentuk informasi soal yang diberikan. Limit X 1/4 pi untuk 1 min 2 sin X cos X per sin X minus cos X. Ini mudah saja sebenarnya sobat belajar. Kenapa kakak bilang mudah? Tidak sampai 1 menit tuh. Bayangkan soal di SBMPTN atau UTBK nanti diselesaikan dalam kurang dari 1 menit. Artinya sobat belajar bisa mengejar materi atau soal-soal lainnya. Bentuk seperti ini jangan panik. Kita gunakan dalil L'Hopital. Oke, menggunakan dalil L'Hopital. Yang mana bentuk yang ini kita lihat dulu. Di sini ada 2 sin X cos X. Ini sama dengan sin 2X. Ingat-ingat, sin 2X sama dengan 2 sin X cos X. Oke, identitas trigonometri sudut lengkapnya dimainkan. Oke, kita ganti. Ia akan menjadi limit X mendekati pi per 4. Oke, 1 min sin 2X per sin X minus cos X. Oke, sobat belajar semua. Berarti akan sama dengan menggunakan dalil L'Hopital kita turunkan limit X mendekati pi per 4. Oke, 1 diturunkan hilang lah ya menjadi 0. Oke, atau berapapun minus sin kuadrat min sin 2X ia akan menjadi minus 2 cos 2X.
Apa? Sin X diturunkan menjadi cos X. Minus cos X diturunkan jadi plus sin X. Oke. Kita input nilainya. Ia akan menghasilkan negatif 2. Oke. Oke, negatif 2 dikali cos 2 kali pi per 4 berarti cos 90 kali 0. Per akar 2 ditambah akar 2. Oke. 0 dibagi berapapun hasilnya 0. Yap, kita dapat hasilnya yaitu D. Oke, sobat belajar semua. Mudah bukan? Dari beberapa soal belum ada yang rumit nih. Nah, mungkin soal berikutnya akan lebih menantang nih. Oke, sobat belajar semua, kita geser. Nah, lebih menantang bukan dari bentukan soal yang ada walaupun sama-sama dinilai pi per 4. Oke, untuk X mendekati pi 4, tapi bentuk dari fungsi pembilang dan fungsi penyebut yang menantang di sini nih. Artinya, entah kita memainkan fungsi pembilang ataupun fungsi penyebut, kita bisa mensederhanakan bentuk yang ada. 1 minus cos kuadrat X minus 2 tan X. Artinya, ia 1 limit X mendekati pi per 4. Oke, 1 per cos 2 per cos kuadrat X minus 2 tan X. Kalau disemakan penyebutnya cos kuadrat X. Oke, ia tetap 1 minus 2 tan X. Oke, cos kuadrat X dikali tan X. Cos kuadrat X dikali tan X. Boleh kakak tulis sin X per cos X? Boleh? Boleh dong. Oke, berarti kan itu sederhana. Ia akan menjadi sin X cos X. Oke, kita tulis ulang. 4X minus pi cos 2X. Oke. Apabila dituliskan secara sederhana, ia akan menjadi limit X mendekati pi per 4 1 minus 2 sin X dikali cos X. Oke, untuk cos kuadrat X-nya, untuk cos pangkat 2X-nya. Untuk cos pangkat 2X di sini, kakak akan ubah menjadi identitas sekali lagi. Cos 2X. Selain jadi 1 min 2 sin kuadrat X, ia akan menjadi cos kuadrat X minus sin kuadrat X. Identitas inilah yang akan kita ganti di sini. Oke, 4X minus pi cos kuadrat X. Oke, cos kuadrat X, cos 2X-nya kakak ganti jadi sin kuadrat cos kuadrat X minus sin kuadrat X. Oke. Nah, dilanjutkan seperti apa sobat belajar semua? 1 di sini kita mainkan, 1 di sini identitas sin kuadrat X plus cos kuadrat X sama dengan 1 identitasnya. Oke, berarti ya bisa kita ubah limit X mendekati pi per 4. 1 di sini berubah menjadi sin kuadrat X plus cos kuadrat X minus 2 sin X cos X. Oke. 4X minus pi cos kuadrat X minus sin kuadrat X. Oke. Ia tentunya akan menjadi sama dengan, perhatikan, sin kuadrat X plus cos kuadrat X minus 2 sin X cos X. Boleh kakak tulis menjadi cos kuadrat X. Oke, kakak akan mencoba mengeliminasikan minus sin kuadrat
min sin cos X min sin X. Cos X min sin X pangkat 2. Boleh nggak bentuk pembilang yang ini kakak ubah jadi seperti ini? Boleh dong, dengan konsep pendekatan aljabar. Oke, Pak, yang bawah masih tetap. Oke, masih tetap 4x min Pi. Tetap untuk 4x min Pi cos kuadrat X. Yang ini ia akan menjadi cos X minus sin X cos X plus sin X. Oke, cos X minus sin X cos X minus sin X pangkat 2. Oke, ia akan tersisa seperti ini, yang mana limit X mendekati Pi per 4. Oke, ia akan menjadi cos X minus sin X per 4x minus Pi cos kuadrat X cos X plus sin X. Oke, sobat belajar semua. Yap. Lalu mana lagi yang dapat kita selesaikan? Kita input langsung di sini. Boleh? Pi dikurang Pi 0 dong masih. Oke, yang mana selanjutnya ia kita bisa jadikan bentukan dari oke, kita pecah ya. Limit X mendekati 0 1 per 1 nih. 1 per cos kuadrat X dikalikan dengan cos X minus sin X per 4x minus Pi. Oke, dikalikan 1 per cos X plus sin X. Yap. Oke, yang mana ini kita input langsung, ia akan menjadi cos kuadrat X, X-nya mendekati Pi per 4. Berarti cos 45 derajat kan setengah akar 2. Dipangkatkan 2. Berarti 1 per 2 ya. Oke, 1 per 2. 1 per 2 dikali. Untuk yang ini kita turunkan. Ia akan menjadi limit X mendekati Pi per 4. Turunan dari cos adalah min sin. Turunan dari min sin adalah min cos. Per 4x min Pi diturunkan akan jadi 4. Sedangkan yang sebelahnya ia akan menjadi sin X minus sin X plus cos X. Oke, ia akan menjadi minus sin X plus cos X. Oke, bisa tersederhana dengan ini. Yap, bisa tersederhana dengan ini ya. Sebenarnya sama dengan min 1. Oke, ia akan menjadi 1 per 2 dikali 1 per 4. 1 per 8. Oke, pilihan tepat di 1 per 8. Tidak ada option. Coba kakak ubah dulu untuk ini penulisannya biar enak. Min 1 iya diturunkan, yes, min 1. Oke, hasilnya tepatnya harusnya min 1 per 2. Min 1 per 2. Oke. Kakak coba nanti ulas deh di akhir. Coba kakak ulas di akhir untuk penyelesaian ini lebih detailnya seperti apa. Oke, sobat belajar semua. Next ya, kita menuju bentuk soal berikutnya. Melibatkan second kali ini, second dan tan. Oke. Limit X mendekati Pi per 2, second 2x plus 2 per tan 2x. Apa yang perlu diingat? Second 2x. Second keterbalikan dari cos. Berarti 1 per cos 2x. Ya nggak? Tan 2x-nya perlu diubah nggak? Tan 2x-nya tidak perlu diubah. Kenapa? Karena untuk tan 2x
Ia boleh kita jadikan dengan rumusan identitasnya 1 minus cos 2x per sin 2x. Oke, ini. Kita ubah bentuk dari limit x mendekati pi per 2-nya. Second, 2x akan menjadi 1 per cos 2x plus 2 per tan 2x ia akan menjadi 1 minus cos 2x per sin 2x. Oke, kita kakak lihat terlebih dahulu. Sudah sama? Sama, oke. Ia akan menjadi sama dengan untuk ini pembilangnya ia akan menjadi cos 2x 1 ditambah 2 cos 2x. Oke, dikalikan dengan sin 2x per 1 minus cos 2x. Yap. Selanjutnya, limit x mendekati pi per 2 sin 2x per cos 2x. Tan 2x ya. Tan 2x, tan 90 berapa sih? Satu tak hingga. Oke. Tan 90 tak hingga. Ini 1 plus 2 cos 2x per 1 min cos 2x, 1 min cos 2x, 1 min sin kuadrat x. Oke. 1 minus sin 2 sin kuadrat x. Ya enggak? Oke, 1 minus 1 hilang, minus ketemu minus plus. Oke. Ia akan menjadi limit x mendekati pi per 2 sin 2x per cos 2x dikalikan 1 ditambah 2 cos 2x per, oke, satunya hilang jadi 2 sin kuadrat x. Sin 2x 2 sin x cos x. Limit x mendekati pi per 2 sin 2x sin x cos x. Oke. Ini sin x ya. Cos 2x dikalikan 1 ditambah 2 cos 2x per 2 sin x dikali sin x. Oke, perhatikan sin x dengan sin x, 2 sin x. Tersederhana boleh? Boleh dong. Oke. Oke. Maka kita tinggal input 1 ditambah 2 cos 90 oke, per cos 90. Oh, cos 2x cos 90 0. Yes. Ketika kita input cos 90 cos pi per 2 ya, per cos ini jadi 2 kali pi per 2 dikalikan 1 ditambah 2 cos 2 dikali pi per 2 per sin pi per 2. Nah, cos pi per 2 itu kan cos 90, artinya 0 dong. Yap, ia akan sama dengan 0 per, oke, ini min 1 dikalikan dengan min 1 min 2, oke, min 1 per 1. Mau dikalikan berapapun hasilnya tetap 0. Yap, pilihan tepat di D, sobat belajar semua. Oke. Mudah bukan? Mudah dong sobat belajar semua. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Yap, masih ada bentuk soal lagi. X-nya mendekati 1 untuk limit 1 min cos kuadrat X min 1 per akar X min X tan 1 min X. Harus diapakan ya? Simak nih pembahasannya sobat belajar semua.
Oke, untuk bentuk seperti ini kita akan merekayasa lihat cos kuadrat X min 1. Lagi-lagi untuk cos kuadrat X ia akan sama dengan 1 min sin kuadrat X. Benar? Benar dong, identitas. Oke, maka ia akan menjadi limit X mendekati 1 minus cos kuadrat X-nya kakak jadikan 1 minus sin kuadrat X per akar X minus X tan 1 minus X. Oke. 1 dikurang 1 tereliminasi. Min ketemu min plus. Limit X mendekati 1 sin kuadrat X per akar X minus X tan 1 minus X. Oke. Selanjutnya untuk sin X min 1 ya harusnya. Kakak salah kan? Karena teringat identitas. Kan X min 1 di sini. X min 1. Oke. Berarti ini X min 1. Oke. Iya boleh kakak jadikan limit X mendekati 1 sin X minus 1 per akar X minus X dikalikan dengan sin X minus 1 per tan. Oke, di sini 1 min X. Kalau kakak keluarkan minus X min 1 dong. Oke, maka di sini akan menghasilkan min 1. Bagaimana dengan yang bentuk seperti ini? Kira-kira kalau kakak keluarkan X, kalau kakak keluarkan X atau kakak gunakan dalil L'Hopital, tentunya ia akan menjadi limit X mendekati 1. Oke, untuk sin dia akan menjadi cos X min 1 per akar X min X. Jika kita menggunakan dalil L'Hopital, ia akan menjadi 1 minus 1 per 2 akar X. Ya enggak? Oke, min 1 dikali min 1 dikali. Kita input cos 0 adalah 1 per 1 minus 2 akar 1. Oke, minus 1 dikali 1 per 1 dikurang 1 per 2, 1 per 2. Artinya minus 1 dikalikan dengan 2 sama dengan 1 dikurang 1 per 2. Oke, minus. Oke. Sin X 1 minus 1 per 2. Oh, salah kan kakak kan? 1 per 2 akar X minus 1. 1 per 2 akar 1 dikurang 1 minus 1 per 2. Berarti di sini minus 2. Minus 1 dikali minus 2, 2. Yap, sobat belajar semua. Dapat hasil di A. Oke, sobat belajar semua. Tuntas sudah pembahasan intensif soal UTBK-nya, di mana materinya limit trigonometri. Oke, kita review ya sebelumnya. Yap. Yang tadi belum terselesaikan adalah bentukan yang seperti ini sudah. Oh ya, bentukan seperti ini. Coba kakak selesaikan sekali lagi. Oke, sayang sekali sesi sudah mau berakhir. Nah, bagi sobat belajar semua yang penasaran menyelesaikan bentuk soal seperti ini, saksikan di sesi-sesi berikutnya nih sobat belajar semua. Oke, semoga pembahasan kali ini kakak mampu menambah kepercayaan diri sobat belajar semua ini. Semua dalam mempersiapkan dirinya di UTBK dan mampu meraih kampus impiannya nih, perguruan tinggi negerinya. Oke sobat belajar semua, karena sekarang belajar mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar.